Ajaranku hendaknya difahami dengan jelas bahwa ikrar baiat secara lisan saja tidaklah berarti apa-apa selama baiat itu tidak diamalkan dengan sempurna, disertai kebulatan tekad dalam hati. Merupakan satu kesaksian yang hebat, yang hakiki ketika kita bisa mengucapkan dan kita juga bisa mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sedemikian rupa keadaannya, walaupun jauh namun dekat, dan meskipun dia dekat tapi jauh, walaupun tunggal namun penampakannya beragam. Jika di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, maka baginya dia pun menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penampakannya yang baru pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Andi Bilal Ahmad di program Chai Break. Kalau kemarin saya sendiri, sekarang saya ditemani dengan host baru yaitu Abdus Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Abim ya? Dipanggilnya Abim ya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang Abim kelas 10 di siswa Al-Wahid. ya, baru ya dia Baru. Al-Wahid. Jadi Al-Wahidian sini. Oke. Lalu seperti biasa kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki acara bedah buku, di sini sudah disiapkan oleh cainya. Mungkin kita akan minum dulu ya Pak ya. Ya, Silakan Pak. boleh. Ayo Supaya- Abim minum dulu. Supaya Biar lancar seger. bicara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah manis. Mbak manisnya. Oke Pak, kan kemarin kita membahas tentang membedah buku Bahtera Nuh ya Pak ya. Iya. Ya. Baru kemarin baru di judul saja itu sudah pembahasannya sudah sangat luas ya Pak ya. Mungkin kemarin kan ada pertanyaan dari saya nih Pak, yang apa yang dimaksud dengan badai atau banjirnya. Misalnya kan kalau di zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu banjir apa, air bah gitu Pak ya. Iya, iya. Banjir bah. Dan untuk di zaman sekarang ini seperti apa Pak? Apakah yang kan Imam Mahdi sudah datang, dan juga pasti seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ada dajjalnya gitu Pak. Apakah itu termasuk badainya juga gitu Pak? Iya, Mungkin Bapak oke. bisa menjelaskan. Jadi sedikit saya ingatkan lagi bahwa Bahtera Nuh ini salah satu buku yang ditulis oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ya, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Jadi pada waktu permulaan itu beliau banyak sekali fitnahan, banyak sekali serangan dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang minta bukti kebenaran. Apakah beliau ini sebagai Imam Mahdi, ya, pasti, ya. sebagai Masih Maud gitu kan. Dan banyak yang mencemoohkan gitu. Iya. Nah, jadi seperti halnya sejarah para nabi ya, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah, bertabligh terus gitu kan. Tapi umatnya malah mencemoohkannya. Umatnya mencemoohkannya, ya, bahkan keluarga beliau sendiri mencemoohkannya gitu ya. Dan itu bertahun-tahun beliau tidak pernah bosan-bosannya. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan satu peringatan ya. Kalau bertindak seperti itu terus, maka mereka akan karam ya, akan diserang banjir gitu. Nah, jadi pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam disuruh membuat perahu atas petunjuk, atas firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses pembuatan perahu itu juga tidak sedikit cemoohan, karena membuat perahu di atas bukit, di atas gunung gitu Ya, kan. buat apa gitu? Buat apa gitu. Ini jauh dari ini kan, dari lembah gitu. Ini kok di puncak gunung ya, dibilang nauzubillah gila gitu kan. Nah, tetapi pada saatnya yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan mereka tetap seperti itu, akhirnya sangat mudah bagi Allah Ta'ala itu kan. Air keluar dari mana-mana gitu kan. Akhirnya terjadilah banjir dan terjadilah
banjir yang sangat luar biasa dan sampai akhirnya ke bukit atau gunung tempat di mana Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Iya. Anaknya sendiri diajak naik itu ya, Tidak mau. ya karena dijanjikan bahwa siapa yang naik dalam perahu itu akan diselamatkan gitu kan. Tetapi ternyata anaknya sendiri juga Tidak. karam akhirnya gitu ya, tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan suatu pelajaran. Nah kemudian di akhir zaman kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memberikan nubuatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan kabar-kabar tentang kedatangan seseorang yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi baru ya, bukan pembawa syariat, bukan pembawa agama baru gitu ya, tidak membawa syahadat baru. Jadi Imam Mahdi itu misinya itu adalah yuhyidina wa yuqimus syariat. Jadi menghidupkan agama, menegakkan syariat. Syariat siapa? Agama siapa? Agama Allah di akhir zaman ini, agama Islam. Syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sesuai dengan nubuatan itu, setelah 13 abad lewat masuk di awal abad ke-14, maka turunlah utusan Allah Ta'ala Imam Mahdi itu, Isa Al-Masih Maud. Nah, sosoknya itu adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Qadian ya. Nah, jadi beliau juga sama mendapatkan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa ya. Pencemoohan dari mana-mana, fitnah dari mana-mana itu sangat luar biasa. Nah, Allah Ta'ala akhirnya memberikan peringatan gitu kan kepada orang-orang yang yang lewat Hadrat Imam Mahdi alaihissalam itu bahwa akan datang suatu musibah yang sangat luar biasa. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan ya kepada Imam Mahdi itu bahwa di tengah-tengah berkecamuknya wabah itu yang sangat membahayakan itu ya. Wabah pes pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pes, taun gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang meninggal akibat wabah itu. Pemerintah juga sibuk memberikan suntikan-suntikan untuk menanggulangi untuk kekebalan tubuh itu. Tetapi Hadrat Imam Mahdi karena sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, beliau menolak dengan cara yang baik. Bagaimana itu Pak? Bahwa di situ Allah Ta'ala sedang atau ingin menunjukkan kebenaran misi yang dibawa oleh Imam Mahdi itu sendiri, bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala yang meneruskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janji Allah yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pada waktu itu adalah salah satu ilham yang diterima oleh beliau. Ini uhafidzu kulla man fiddar. Jadi aku akan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam rumahku. Jadi artinya di dalam jamaat yang ikut ke dalam jamaat Imam Mahdi pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu beliau tidak mengadakan suntikan, tetapi beliau juga kepada orang-orang yang merasa lemah, yang ragu, yang apa silahkan gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kekuatan, kemampuan itu, yaitu dia bertawakal kepada Allah Ta'ala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, di masa kita ini, ya di akhir zaman ini munculnya Dajjal. Ya, Dajjal. Jadi dalam hal ini banyak pendapat juga tentang Dajjal itu, ya. Dan ketika muncul itu sulit orang-orang untuk diselamatkan, ya, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, gitu. Itu pun bagaikan banjir, itu ya. Jadi sebagian orang berpendapat bahwa Dajjal itu merupakan sosok raksasa yang sangat besar dan itu monster. Yang ditunggu-tunggu macam monster yang sekarang masih terantai katanya kan. Terlepas dari itu kita juga tidak bisa mencegah pendapat orang gitu kan, kita juga menghargai silahkan gitu ya. Tetapi yang jelas Dajjal itu kan kedustaan, orang-orang yang menyebar kedustaan, orang-orang yang menyebar fitnah, orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang tidak suka dengan keamanan, kenyamanan, ketentraman di dunia ini. Nah, bagaimana dunia ini supaya hancur orang-orangnya? Itu kan dengan berbagai macam cara, dengan minuman, dengan pergaulan bebas,
dengan alat-alat canggih sekarang ini yang sudah tidak bisa dibendungnya gitu ya. Kita juga seolah-olah ada di tengah badai, ada di tengah lautan yang sangat luar biasa gitu. Yang sangat luar biasa besarnya gitu kan, banjir yang sangat luar biasa. Banjir kebohongan gitu Pak. Ya, banjir bagaimana pergaulan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Jadi setiap kita keluar, kalau kita tidak banyak beristighfar bagaimana gitu kan? Cara berpakaian, bahasa, apapun itu, bahkan kedustaan, dan yang menghancurkan anak-anak muda sekarang ini, ya mudah-mudahan di Al-Wahid tidak itu ya. Nah, kita berdoa dan kita saling menjaga hal itu. Ya, minuman-minuman gitu kan, minuman keras yang memabukkan, itu semuanya adalah untuk menghancurkan yang dibuat oleh Dajjal. Jadi bagi kita Dajjal itu adalah orang-orang yang sekarang memang menyebar kebusukan, keburukan, mengadu domba, yang merusak generasi ya, kebohongan, kedustaan yang sudah merajalela. Jadi siapa yang masuk di dalam Bahtera Nuh ini, ya, yang ikut kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bimbingannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, insya Allah dia akan selamat. Jadi zaman sekarang itulah banjirnya gitu diantaranya. Sekali lagi, terlepas keyakinan sebagian ya bahwa Dajjal itu merupakan raksasa, silahkan tunggu sampai kapan dia akan datang ya. Kita menghargai itu, tetapi bagi kami bahwa Dajjal ini sudah turun, sudah di sakunya masing-masing sekarang ini ya. Karena kalau tidak kita bisa menjaganya, waktu sholat, waktu belajar, waktu apa, main game aja gitu kan sekarang itu kan. Nah itu yang merusak sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kan tadi ngomong-ngomong soal Dajjal itu kan bagaimana cara mencegah agar tidak terpengaruh oleh Dajjal itu memiliki keimanan yang kuat. Nah, bagaimana caranya agar kita itu memiliki keimanan yang kuat? Oke. Jadi Bahtera Nuh ini ya itu merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana supaya kita selamat. Memang secara spesifik ini waktu zaman Ta'un itu sedang merajalela ya. Tetapi luar biasanya karena ini adalah terjemah atau tafsir daripada Al-Qur'an, sampai kapanpun ini akan berguna untuk kita. Ya, petunjuk-petunjuk ini. Bagaimana supaya kita terselamatkan dari pengaruh Dajjal? Bagaimana kita terselamatkan dari hal-hal yang buruk di masa sekarang ini, ya? Ingat ini untuk anak-anak muda ya. Kalau dulu mungkin hanya satu pahala, kita satu kali sujud. Tapi di akhir zaman ini kata Rasulullah SAW ya, satu kali sujud nilainya sama dengan isinya bumi dan langit itu. Kenapa? Satu sisi kita bangga, wah pahalanya besar sekali gitu kan. Tetapi satu sisi kita harus paham bagaimana sulitnya bersujud karena Allah di akhir zaman itu. Sulit kenapa nih Pak? Ya dengan banyaknya ini godaan-godaan tadi ini kan. Kadang-kadang mungkin merasa susahnya bangun karena malamnya main game gitu kan. Itu kan. Nah, bagaimana buku ini menyuguhkan pada kita, mengajak kepada kita, yang pertama Bahtera Nuh, buatlah dulu satu bahtera, buatlah satu jemaat. Kemudian di dalam jemaat itu buatlah sistem bagaimana untuk mendidik para penumpang kapal itu. Supaya apa? Takwiyatul iman. Buku ini tadi judulnya apa? Untuk memperkuat keimanan. Nah, setelah kita selamat dengan memperkuat keimanan pada kita, judul yang ketiga apa? Dakwatul iman. Artinya kita harus berbagi, ya. Kenikmatan yang kita dapatkan di dalam perahu ini berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Tapi ingat sekali lagi, jangan dipaksakan. La ikra hafiddin. Nah, untuk kita lebih jelas lagi, makanya kita akan masuk ke dalam judul berikutnya, yaitu ajaranku. Nah, apa yang harus kita miliki di dalam apa yang harus kita jalankan di dalam perahu ini supaya kita benar-benar selamat gitu ya. Nah, jadi untuk ini saya kira langsung saja ya. Silakan coba dibaca. Siapa nih yang mau baca? Oke, Abim dulu deh. Abim dulu boleh, silakan. Tentang ajaran itu ya. Oke. Tentang ajaran. Ya, ini judul yang kedua ya Pak ya. Di halaman 19. Ya. Ajaranku
Hendaknya difahami dengan jelas bahwa ikrar baiat secara lisan saja tidaklah berarti apa-apa selama baiat itu tidak diamalkan dengan sempurna, disertai kebulatan tekad dalam hati. Jadi, barang siapa yang mengamalkan ajaranku dengan sempurna, maka ia masuk ke dalam rumahku, rumah yang telah tersirat janji dalam kalam ilahi. Ini uhafizu kullaman fiddar. Tiap-tiap orang yang tinggal di dalam rumahku akan kuselamatkan. Hal ini hendaknya tidak diartikan penghuni rumahku hanya mereka yang berdiam di dalam rumahku yang terbuat dari tanah dan batu bata ini, melainkan dimaksudkan juga bagi mereka yang mengikutiku dengan sempurna dan tinggal sebagai penghuni rumah rohaniku. Ya, oke. Jadi itu yang pertama kan. Jadi harus ada bahteranya dulu, harus ada jamaahnya. Kemudian orang-orang yang ingin terselamatkan itu baiat, ya. Baiat kepada sosok yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau pernah bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Jadi kalau kalian ingin atau kalau kalian mendengar atau melihat Imam Mahdi itu datang, maka berbaiatlah kepadanya sekalipun kalian akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, ya, ketika memasuki atau ketika kita mengikuti Imam Mahdi itu. Kenapa? Karena setiap utusan Allah dari zaman dulu gitu ya, bagaimana Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi yang paling mulia, ya, orang-orang yang mengikuti, yang baiat pada Nabi Muhammad mendapatkan ujian-ujian yang sangat luar biasa, ya. Ujian-ujian yang sangat luar biasa, tetapi mereka menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Nah, kata beliau di sini, ketika kita sudah memasuki perahu itu, kita berusaha masuk jamaat atau sudah baiat ini, tidak cukup hanya dengan ikrar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Tidak cukup hanya ucapan itu saja. Syahadat itu harus dibuktikan di dalam kehidupan, diaplikasikan di dalam kehidupan ini. Jadi sama yang seperti kemarin Bapak bilang ya, tiga kali membaca itu Pak ya. Nah itu, jadi 3 kali membaca itu, baca dulu ya. Kalau bisa sampai hafal halaman-halamannya, itu baca pertama itu hafalan. Baca kedua, pahami dengan benar. Apa pesan-pesannya, apa yang harus kita jalankan, apa yang harus kita jauhi. Baca yang ketiga, tubuh kita ya, badan kita membuktikan bahwa apa yang disampaikan ini, apa tentang amal soleh, apa yang disebut takwa, apa yang disebut waro dan sebagainya, buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga sama, bagaimana seorang yang bersahadat menyaksikan bahwa Tuhan itu esa, bagaimana dalam kehidupannya sebagai muwahhid. Dia percaya bahwa Muhammad utusan Allah. Apa yang disaksikan dari Nabi Muhammad itu? Kesaksian itu. Kesaksian bukan hanya dari ucapan, tapi buktikan. Merupakan satu kesaksian yang hebat, yang hakiki ketika kita bisa mengucapkan dan kita juga bisa mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama karena Imam Mahdi ini memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Imam Mahdi, beliau lakukan. Maka kita sebagai pengikutnya harus mengikuti jejak langkah Imam Mahdi alaihissalam. Ya, Imam Mahdi alaihissalam, karena perilaku beliau itu adalah perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, aku ini kalau bukan karena mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan seperti ini gitu. Jadi orang yang ingin sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala itu, ya ikutilah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kita supaya bisa mengikuti apa saja pelajaran-pelajarannya, ya. Nah, mungkin Kang Abim silahkan baca yang berikutnya. Apa yang harus dipahami, dimiliki oleh kita? Untuk mengikuti ajaranku, hendaknya mereka harus meyakini bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang qadir, maha kuasa, qayyum, berdiri sendiri dan segala sesuatu bergantung padanya, dan khaliqul kul, pencipta segala sesuatu yang ada, yang sifat-sifatnya kekal abadi dan tidak pernah berubah. Dia bukan anak seseorang dan dia tidak mempunyai anak. Dia bersih dari penanggungan derita dan dinaikkan ke tiang salib dan dari kematian.
Lanjut. Dia adalah sedemikian rupa keadaannya, walaupun jauh namun dekat, dan meskipun dia dekat tapi jauh. Walaupun tunggal namun penampakannya beragam. Jika di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, maka baginya dia pun menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penampakannya yang baru pula. Orang itu melihat proporsi perubahan yang terjadi atas dirinya. Tetapi kelewat Bim. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan menurut kadar atau proporsi perubahan yang terjadi atas dirinya. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa ada perubahan terjadi dalam wujud Tuhan. Kebalikannya, semenjak ajal dia tidak pernah mengalami perubahan dan wujudnya paripurna. Akan tetapi pada waktu terjadi perubahan-perubahan di dalam diri manusia yang menuju kebaikan, Tuhan pun menampakkan dirinya kepada orang itu dengan penampakan baru. Dan pada setiap kemajuan yang dicapai oleh manusia, penampakan kekuasaan Tuhan pun terjadi lebih meningkat. Dia memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa manakala terjadi perubahan luar biasa. Inilah pangkal keajaiban serta mukjizat. Itulah Tuhan yang merupakan syarat bagi jemaatku. Berimanlah kepadanya dan hendaklah mengutamakan Dia lebih dari dirimu, kesenanganmu, dan segala perhubunganmu. Dengan perbuatan nyata disertai keberanian, perlihatkanlah kesetiaan dengan sejujur-jujurnya. Oke, sampai di situ dulu. Jadi inilah bekal kita di dalam perahu. Harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni. Dengan mempercayai, dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tadi Allah itu Maha Qadir, Maha Qayyum, Halikul Kul, dan seterusnya. Jadi ini adalah sumber ilmu untuk kita mengenal Tuhan. Jadi di alinea ini, ya, bagaimana kita harus mengenal Tuhan itu secara utuh dan mempercayainya secara murni. Maka kita harus banyak mutola'ah, banyak mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna misal gitu ya. Di sini dicontohkan beberapa yang sangat itu spesifik sekali. Karena apa? Ini adalah masalah syirik, ya. Kalau orang masih mempersekutukan Tuhan dengan makhluknya, dengan makhluk-makhluk yang lain, seperti di sini dicontohkan, ya. Dari sebagian orang yang memiliki keyakinan terhadap bahwa manusia itu ada sebagai Tuhan dan sebagainya, ada juga yang ciptaan-ciptaan batu besar misalkan, ya, ciptaan Allah Ta'ala, pohon besar, ya, berhala atau ulu air dan sebagainya, atau sekarang benda-benda gitu kan. Nah, jadi kalau masih seperti itu, maka kepercayaannya masih rusak, keyakinan, keimanan terhadap Allah Ta'ala masih rusak. Nah, hal ini harus dijauhi. Maka pelajarilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar kita memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar hakiki, benar-benar murni, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena hanya itulah yang akan diakui nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapat julukan sebagai orang yang beriman, gitu kan? Orang yang beriman yang hakiki. Nah, makanya di dalam syarat bai'at yang pertama, bai'at kepada Imam Mahdi itu ada 10 syarat bai'at gitu kan. Jadi dalam syarat bai'at yang pertama itu apa? Akan menjauhi syirik sampai kita masuk lubang kubur, sampai kita mati, gitu kan. Syirik itu apa? Inna syirka la zulmun azim. Jadi sesungguhnya syirik itu adalah merupakan zulman, merupakan dosa yang besar kan. Ini kan dekat, ini Abim ada nih, gitu kan. Tapi ketika ini dekat tapi jauh nih, ketika saya minta duit nggak ngasih dia. Jadi jauh menjauh. Nah, jadi maksudnya di situ. Jadi walaupun Allah itu tidak nampak di mata kita, gitu kan, tetapi ketika kita berdoa, ketika kita minta dan benar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, Allah akan menjawabnya. Seolah-olah Allah itu dekat kepada kita.